Selamat datang semuanya di channel perdana aku. Aku akan membahas terkait konsep keperawatan dan soal-soal. Semoga bermanfaat ya. Video pertama kali ini aku akan membahas terkait keperawatan dasar, yaitu teori dari konsep dasar perawatan. Keperawatan adalah suatu profesi yang mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan klien di atas kepentingan pribadinya sendiri. Bentuk pelayanan ataupun asuhan bersifat humanistik, yaitu memanusiakan manusia, menggunakan pendekatan holistik keseluruhan yang dilaksanakan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, serta menggunakan kode etik keperawatan sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Jadi di poin ini adalah kita sebagai perawat memberikan pelayanan secara humanistik, memanusiakan manusia secara holistik keseluruhan berdasarkan etika keperawatan. Meta paradigma keperawatan terdiri dari 4. Yang pertama, manusia. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, sehat ataupun sakit. Keempat, keperawatan. Falsafah dalam keperawatan. Yang pertama, memandang bahwa pasien sebagai manusia yang utuh, holistik, yang harus dipenuhi segala kebutuhannya baik bio, fisiko, sosio, dan spiritual yang diberikan secara komprehensif, terus-menerus. Komprehensif artinya adalah terus-menerus. Yang kedua, bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan harus secara langsung dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Artinya, kita sebagai perawat harus turun langsung untuk memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga, setiap orang berhak mendapatkan perawatan tanpa memandang perbedaan suku, kepercayaan, status, sosial, agama, dan ekonomi. Jadi dalam memberikan perawatan, asuhan keperawatan, kita tidak boleh memilih-milih pasien. Keempat, pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan. Harus mengikuti dari sistem dari pelayanan kesehatan di tempat kita bekerja ataupun di mana tempat kita bekerja. Kelima, pasien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan seorang penerima jasa yang pasif. Model konseptual keperawatan. Ada beberapa model, salah satunya ada model Florence. Model Florence Nightingale berfokus pada lingkungan, di mana lingkungan dapat mencegah, menekan, dan mendorong suatu penyakit. Kecelakaan dan kematian yang merupakan kondisi eksternal dan mempunyai pengaruh yang berdampak pada kehidupan dan perkembangan. Fokus konsep sentral, udara segar, air bersih, saluran pembuangan yang efisien, kebersihan, dan cahaya atau ventilasi. Di sini, Nightingale percaya bahwa penyakit sebuah proses perbaikan. Contoh aplikasi keperawatan Nightingale yang pertama ada memberikan ruang rawat pasien yang nyaman dan cukup ventilasi. Dengan kita memberikan ventilasi yang cukup dan adekuat, ini merupakan contoh dari keperawatan model Nightingale. Yang kedua, tersedianya air bersih baik di keperawatan komunitas dan ruangan. Yang ketiga, menempatkan pasien pada situasi dan kondisi yang kondusif untuk mencapai proses pemulihan. Intinya adalah semua proses kesembuhan berkaitan dengan lingkungan. Konsep Virginia Henderson. Jadi di sini Virginia melihat pasien sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk menjadi mandiri. Model ini adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran-gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit atau yang sehat dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai, yang artinya adalah setiap perawat yang akan memberikan asuhan keperawatan dituntut untuk semaksimal mungkin agar pasien menjadi mandiri. Misalnya, ada pasien stroke sebagian ataupun kecelakaan ataupun sakit yang kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mobilitas, makan, minum, eliminasi. Nantinya perawat akan membantu agar pasien menjadi mandiri walaupun tidak total mandiri. Konsep Virginia Henderson, aktivitas sehari-hari menurut Anderson dalam Nature of Nursing itu ada beberapa. Ada terkait aktivitas bernafas secara normal, makan dan minum adekuat, eliminasi, bergerak
tidur, membuka dan memakai pakaian, mempertahankan suhu, aktivitas kebersihan tubuh, mencegah kecelakaan, komunikasi, ibadah, dan lain sebagainya bisa dibaca saja di bawah. Selanjutnya ada konsep Dorothy E. Oram. Di sini konsep keperawatan Oram self-care atau disebut dengan keperawatan mandiri, yaitu suatu pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh individu sendiri untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan keadaan, baik sehat maupun sakit. Teori sistem keperawatan Oram itu terbagi jadi 4. Yang pertama self-care, yang kedua self-care demand, yang ketiga self-care agency, yang keempat nursing agency. Kalau teori self-care itu dia pasien mampu melakukan secara mandiri. Kedua itu self-care demand itu kebutuhan individu terhadap kondisinya. Misalnya ada anak yang mungkin sudah dewasa tapi tetap harus diberikan bantuan itu karena suatu kondisinya. Sedangkan self-care agency adalah dia mampu melakukan secara mandiri secara kompleks, yaitu seperti mengenali sumber daya, dan melakukan perawatan secara mandiri.